Untuk menjawab pertanyaan pertama, berdasarkan hasil diskusi kelompok, video pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mustar sudah menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelum melakukan kegiatan pembelajaran inti, Pak Mustar memetakan kesiapan belajar siswa atau readiness dengan memberikan 3 soal pemantik. Setelah melihat pemetaan dari tingkat kesiapan belajarnya, kemudian Pak Mustar membagi kelas ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok murid yang pemahamannya baru mulai berkembang sehingga perlu diberikan bimbingan atau scaffolding secara detail. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok murid yang pemahamannya sedang berkembang sehingga diberikan alat peraga untuk apa? Untuk memudahkan memahami materi. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok murid yang sudah mahir sehingga diberikan soal atau pengayaan dan guru nantinya akan mengkonfirmasi jawaban apakah benar atau salah dan memberikan motivasi. Dalam hal ini, Pak Mustar memberikan bimbingan yang berbeda pada setiap kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, jadi menurut kami, Bapak Mustar sudah mengelompokkan siswa dengan benar, sesuai dengan hasil tes kesiapan belajar, yaitu setelah siswa mengerjakan 3 soal pemantik di awal pembelajaran. Kemudian, Bapak Mustar mengelompokkan murid ke dalam 3 kelompok berdasarkan tingkat pemahamannya mengenai materi, di mana kelompok yang pertama yaitu siswa yang pemahamannya baru mulai berkembang. Kelompok 2 adalah siswa yang pemahamannya sedang berkembang, dan kelompok 3 yaitu siswa yang pemahamannya sudah mahir. Setelah mengelompokkan, Bapak Mustar memberikan materi yaitu berupa soal dan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar tiap kelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami pada video tersebut, Bapak Mustar mengelompokkan peserta didik atas dasar kesiapan pembelajaran peserta didik. Pada tahap awal, pengelompokan ini disebut dengan diferensiasi konten, di mana Bapak Mustar mengelompokkan 3 peserta didik. Kelompok pertama dengan tingkatan mudah yaitu berdiskusi untuk memahami suatu konteks. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan sedang atau soal sedang, di mana ada alat peraga untuk memahaminya. Dan yang ketiga adalah soal yang sangat sulit, di mana peserta didik akan berlatih secara mandiri untuk mengerjakan soal dan Bapak Mustar akan mengevaluasi hasilnya untuk memotivasi peserta didik. Terima kasih. Bapak Mustar memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan cara memberikan diferensiasi materi pada proses KBM sesuai dengan hasil tes kesiapan belajar dan kemampuan setiap peserta didik. Kemudian, Bapak Mustar juga memberikan diferensiasi dalam hal perlakuan pada setiap kelompok. Kelompok 1, tingkat kesulitan soal mudah. Dibimbing secara detail dan memerlukan perhatian lebih banyak agar dapat memahami materi dengan baik. Setelah mampu memahami materi, maka bimbingan akan dikurangi perlahan-lahan atau dengan teknik scaffolding. Selanjutnya, kelompok 2, tingkat kesulitan soal sedang. Difasilitasi dengan alat peraga agar lebih mudah dalam memahami materi, tetapi tidak perlu dibimbing secara detail seperti kelompok 1. Yang terakhir, kelompok 3, tingkat kesulitan soal sulit. Siswa akan diberikan kebebasan mengerjakan soal secara mandiri dan guru hanya mengkonfirmasi jawaban serta memotivasi siswa. Jadi, berdasarkan jawaban yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Mustar sudah menunjukkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
di mana terdapat penggunaan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kemudian, dilakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan untuk diberikan diferensiasi materi dan diferensiasi perilaku. Dalam hal ini, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bapak Mustad tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan sosial dan emosional. Terima kasih.